sampah masih menjadi permasalahan kompleks di Indonesia. Hasil penelitian Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2015 menunjukkan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua setelah Tiongkok dari 192 negara. Di Nusa Tenggara Barat, data Badan Pusat Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018 menunjukkan poin keterangkutan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat rendah. Data tersebut diperkuat kembali oleh Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 menyatakan total produksi sampah di Nusa Tenggara Barat setiap hari sebanyak 3.388,76 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 641,92 ton diangkut ke TPA. Daur ulang sebesar 51,21 ton setiap hari, penanganan atau dibuang ke TPA mencapai angka 20%, sisa 80% masih dibuang sembarangan. Penumpukan sampah dapat menimbulkan masalah lain apabila tidak ditangani dengan baik. Survei Potensi Desa 2014 dan 2018 menunjukkan terjadi peningkatan pencemaran air dan penurunan pencemaran kualitas udara. Tumpukan dan penanganan yang tidak baik secara tidak langsung berkontribusi terhadap bencana banjir dan sumber penyakit. Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki target bebas sampah tahun 2023, sehingga terus mendorong seluruh kabupaten kota berkomitmen terhadap zero waste. Melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat, selain itu langkah lebih lanjut Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendorong Pemda Kabupaten Kota dan pemerintah desa, sekolah-sekolah dan pondok pesantren untuk membentuk bank sampah. Untuk merespon berbagai kondisi dan kebijakan pemerintah, Lembaga Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan pondok pesantren dan Al-Istiqomah Nadatul Watan, Dasan Poto, serta dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar workshop dan pelatihan pengelolaan sampah di masa COVID-19 untuk mewujudkan NTB Gemilang. Pada Selasa 27 Juli 2021 di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dan online Zoom meeting serta siaran langsung YouTube LPW Nusa Tenggara Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi NTB melalui program Zero Waste mendorong 8 pilar untuk pengelolaan sampahnya. Yang pertama adalah membangun regulasi, kemudian yang kedua melengkapi sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampahnya, kemudian yang ketiga adalah mendorong gerakan pilah dan olah sampah dari sumbernya. Selanjutnya, melakukan diversifikasi usaha bank sampah, bukan hanya pada jenis sampah plastik, tapi juga pada jenis sampah organik. Kemudian juga mendorong edukasi dan kampanye, kemudian pelibatan serta seluruh pihak yang bisa terlibat, termasuk dalam hal ini kampus dan sekolah-sekolah. Dan yang terakhir adalah membangun industrialisasi persampahan. Di level NTB, di konteks Nusa Tenggara Barat, saya pernah menghitung bahwa sampah yang bisa kita jadikan sebagai sumber daya yang bisa menutupi kebutuhan gap kebutuhan industri daur ulang dalam negeri itu terkumpul setiap tahunnya sekitar 426.000 ton sampah yang kalau kita hargakan 2.000 satu kilonya itu NTB bisa mendapatkan uang 1,5 triliun setiap tahunnya. Salah satu cara yang kita lakukan untuk merealisasikan kegiatan pilah sampah dari sumbernya adalah dengan cara mengedukasi masyarakat untuk mendirikan bank sampah. Bank sampah itu adalah tempat di mana sampah yang dikumpulkan, tempat dikumpulkannya sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga yang memiliki nilai daur ulang. Nah, jadi bank sampah ini tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat dari rumah ke rumah, by name, by address, untuk pilah sampahnya, lalu kemudian dibawa ke bank sampah untuk dilakukan daur ulang. Jadi bank sampah ini sama seperti Anda menabung uang lah. Karena kalau datang ke bank sampah, bawa sampah, keluar bawa uang. Ini adalah salah satu peran penting bank sampah untuk mengedukasi masyarakat disiplin pilah sampah di rumah tangga. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama, ini mampu membangun pola pikir, merubah paradigma dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, ada tindak lanjut bagaimana mengelola sampah di sekolah. Kemudian yang ketiga, sekolah bisa terhubung dengan pemerintah daerah maupun swasta dalam
pengelolaan sampah. Kami mengucapkan dan sangat mengapresiasi ada acara workshop dan pelatihan berkaitan dengan tata kelola sampah yang dilakukan oleh kerjasama LPNW NTB dengan Pondok Pesantren Al Istiqomah. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan menjadi bagian di dalam mewujudkan tata kelola sampah dalam rangka program NTB Zero Waste dan mendukung NTB Gemilang.